Bagi pecinta drakor pasti tahu cuplikan film tadi, Squid Game. Film drama Korea ini wajib masuk dalam daftar tonton pecinta drama Korea. Film ini menceritakan seorang pecandu judi, Ki-hun yang diperankan oleh Lee Chung Jae, di mana kehidupannya hancur gara-gara judi. Pernikahannya hancur, dan dia juga terlilit hutang jutaan won, yang tak akan mampu dia membayarnya, hingga dia menggadaikan organ tubuhnya sebagai jaminan hutangnya. Waduh, kasihan ya sobat. Bagaimana Ki-hun bisa lepas dari hutang-hutangnya? Jangan buru-buru ya sobat. Sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, langsung saja ya sobat, kita saksikan cerita selengkapnya. Cekidot. Cerita dimulai dari ibu Ki-hun yang memberikan sejumlah uang agar Ki-hun bisa membelikan makanan yang enak untuk Gayong, putri Ki-hun. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Gayong. Merasa tidak cukup, Ki-hun meminta uang lagi ke ibunya, karena dia juga ingin membelikan hadiah kepada Gayong. Tak sampai di situ, Ki-hun juga tega mengambil uang ibunya di ATM. Ternyata, semua uangnya didapat dari ibunya malah Ki-hun gunakan untuk taruhan pacuan kuda. Beruntung, Ki-hun berhasil memenangkan taruhan itu. Ki-hun sangat senang telah memenangkan hadiah sebesar 4 juta won. Ki-hun lalu memberi tips kepada petugas loketnya. Ki-hun segera menghubungi putrinya. Setelah pulang sekolah, Ki-hun ingin menjemput putrinya dan mentraktir makanan kesukaan putrinya. Tapi keberuntungan Ki-hun tak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, Ki-hun bertemu dengan para rentenir yang sedang mencarinya. Ki-hun langsung kabur, dan tanpa dia sadari, Ki-hun menabrak seorang wanita. Karena takut tertangkap, Ki-hun langsung berlari lagi, hingga akhirnya dia tertangkap dan disekap dalam toilet. Ki-hun lalu mengatakan dia sedang memiliki uang dan dia akan mencicil hutangnya. Tapi saat merogoh sakunya, Ki-hun sangat terkejut karena uangnya telah hilang. Ternyata uangnya hilang diambil wanita yang bertabrakan dengannya tadi. Merasa dibohongi, para rentenir itu langsung menyiksa Ki-hun dan memberikan surat pernyataan. Dalam waktu 1 bulan, jika Ki-hun tak mampu melunasi hutangnya, maka dia bersedia diambil ginjalnya untuk membayar hutangnya. Tak ada pilihan lain. Ki-hun pun menyetujui dan menandatangani surat pernyataan itu. Karena sudah tak memiliki uang, Ki-hun meminta kembali uang tips yang dia berikan ke petugas loket. Dengan uang itu, Ki-hun mencoba keberuntungannya di mesin pencapit hadiah untuk diberikan kepada putrinya. Beberapa kali percobaan Ki-hun selalu gagal, hingga dia bertemu seorang anak kecil yang ahli dalam permainan itu. Anak kecil itu lalu membantu Ki-hun dalam permainan itu, dan dia berhasil mengambil hadiahnya. Ki-hun sangat senang. Ki-hun segera menemui putrinya. Tak seperti yang diharapkan, Ki-hun cuma bisa mengajak makan putrinya di pinggir jalan. Tapi putrinya tak mempermasalahkan itu. Bisa bertemu dengan ayahnya saja sudah senang. Manis sekali ya putrinya. Ya, karena semenjak berpisah dengan istrinya, Ki-hun jadi jarang bertemu dengan putrinya. Karena hak asuhnya jatuh ke ibunya. Ki-hun lalu memberikan hadiah yang dia dapatkan tadi. Putrinya nampak senang dengan hadiah itu. Tapi setelah dibuka ternyata berisi pistol mainan. Putrinya tampak kecewa. Ki-hun lalu mengantarkan pulang putrinya dengan menggendongnya. Saat di stasiun kereta api, Ki-hun datang terlambat dan dia ketinggalan kereta apinya. Seorang pria datang menghampirinya dan menawarkan sebuah permainan dakji, di mana jika Ki-hun berhasil menang, maka akan mendapatkan uang sebesar 100.000 won. Begitu juga sebaliknya. Ki-hun menyanggupinya. Mereka segera memulai permainan. Ki-hun mendapat giliran pertama. Dia gagal. Giliran pria asing, sekali pukul dia berhasil membalik kartu Ki-hun. Ki-hun bingung. Dia tak punya uang untuk membayar. Sebagai gantinya, pria itu meminta sebuah tamparan. Karena Ki-hun tak punya uang. Mereka lalu melanjutkan permainan. Ki-hun selalu kalah. Dia mendapat banyak tamparan hingga mukanya memerah. Berulang kali gagal. Kali ini Ki-hun berhasil menang. Dia sangat senang. Ki-hun berhasil mendapatkan banyak uang. Setelah selesai bermain, pria asing itu menawarkan untuk ikut sebuah permainan dengan hadiah yang sangat besar tentunya. Ki-hun tak memperdulikan tawaran itu.
pria asing itu lalu memberi kartu nama, dan jika sewaktu-waktu Ki-hun berubah pikiran, dia bisa langsung menghubunginya. Sebelum pulang, Ki-hun mampir di pasar untuk membeli ikan. Dia lalu melihat foto temannya, Sang-woo. Ki-hun menanyakan gimana kabar Sang-woo sekarang. Ibu Sang-woo, sang pemilik toko, lalu menjelaskan kalau kini Sang-woo sudah sukses dan dia sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Saat makan malam di rumah, dengan bangganya, Ki-hun memberikan sebagian besar uangnya untuk ibunya. Ibunya menanyakan dari mana dia dapat uang banyak. Ki-hun menjelaskan, dia mendapat uang banyak itu dari hasil kerja kerasnya. Ibunya lalu mengabarkan, kalau putrinya bersama keluarga barunya tahun depan akan pindah ke Amerika. Dan ini artinya, Ki-hun tidak akan bertemu lagi dengan putri kesayangannya itu. Mendengar itu, Ki-hun sedih. Dan dia berpikir keras, gimana caranya agar dia bisa mengambil alih hak asuh anaknya itu. Ki-hun lalu teringat dengan pria asing yang ditemuinya di stasiun. Dia langsung menghubungi pria itu. Tak berselang lama, sebuah mobil datang untuk menjemput Ki-hun. Saat masuk ke dalam mobil, ternyata ada banyak orang yang ikut dan mereka semua tertidur. Tak berselang lama, asap keluar dan Ki-hun juga ikut tertidur. Ternyata itu disengaja oleh pihak penyelenggara agar peserta tidak mengetahui lokasi mereka. Saat tersadar, Ki-hun merasa kebingungan karena melihat banyak orang. Ki-hun lalu bertemu dengan kakek tua yang bernama Ilnam dan sedang menghitung orang-orang yang ada di sana. Ki-hun menunjukkan jumlah pesertanya, 456, dan sudah tertera di layar. Kakek tua itu sudah mengetahui itu. Dia menghitung agar dia terhindar dari penyakit demensia, karena kakek tua itu sedang mengidap tumor otak. Dan berhitung adalah anjuran dari dokter. Beberapa saat kemudian terjadi keributan di tempat itu. Terlihat Doksu sedang menghajar Sapyeok, karena Doksu merasa Sapyeok telah mengkhianatinya. Dan kebetulan mereka dipertemukan di tempat itu. Ki-hun melihat keributan itu. Dia baru teringat kalau Sapyeok yang telah menabraknya dan mengambil uangnya. Ki-hun lalu melabraknya dan meminta uangnya. Sebelum keributan mulai membesar, para panitia penyelenggara datang. Panitia penyelenggara lalu menjelaskan kalau permainan yang akan mereka ikuti terdiri dari 6 permainan dan akan berlangsung selama 6 hari. Dan yang berhasil memenangkan semua permainan akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Salah satu peserta yang bernama Sang-woo mempertanyakan kebenaran permainan ini karena para penyelenggara tidak bersikap sewajarnya. Para peserta dijemput dengan dibius, dan para penyelenggara juga tidak diketahui identitasnya. Saat itulah panitia penyelenggara memperlihatkan rekaman identitas para peserta, dan semua peserta sedang hidup di ujung tanduk dengan hutang yang tak terbayarkan. Untuk itu penyelenggara menawarkan permainan ini, yang akan membantu mereka melunasi hutang-hutangnya. Ki-hun lalu bertanya, berapa hadiah yang akan mereka terima? Penyelenggara menjelaskan kalau hadiah uang akan terakumulasi seusai tiap permainan, dan akan diumumkan jumlahnya setelah permainan pertama selesai. Sebelum memulai permainan, para peserta disuruh menandatangani surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti permainan. Selanjutnya, peserta difoto satu persatu dan langsung masuk ke tempat permainan. Saat di lokasi permainan, Ki-hun menghampiri temannya, Sang-woo. Ki-hun lalu bertanya kenapa dia sampai di tempat itu, padahal kemarin Ki-hun habis ke toko ibunya, dan ibunya mengatakan kalau Sang-woo sedang dinas ke luar negeri. Sang-woo tidak menjawabnya, dan dia berlalu begitu saja. Permainan pertama segera dimulai. Di kejauhan tampak boneka perempuan yang besar. Panitia penyelenggara lalu menjelaskan, untuk permainan pertama adalah permainan lampu hijau, lampu merah, di mana peserta diperbolehkan bergerak maju selama boneka mengucapkan lampu hijau. Sebaliknya, jika boneka itu mengucapkan lampu merah, semua peserta harus berhenti bergerak, dan peserta yang terdeteksi bergerak akan segera dieliminasi. Dan semua peserta harus sampai ke tempat garis akhir dalam waktu 5 menit, sedangkan yang melebihi itu akan tereliminasi. Semua peserta menganggap mudah permainan itu, karena itu adalah permainan masa kecil mereka. Permainan dimulai. Salah satu pemain langsung terdeteksi bergerak, dan langsung dieliminasi dengan ditembak mati. Melihat itu, pemain lain tampak panik dan langsung berhamburan ingin keluar dari tempat itu. Tapi mereka langsung dibombardir tembakan. Banyak peserta yang tewas. Setelah itu, peserta yang tersisa ketakutan dan tidak ada yang berani bergerak.
hingga si kakek tua Ilnam melaju sendiri. Melihat itu, akhirnya semua peserta mulai berani untuk bergerak maju, mengikuti kakek Ilnam. Ki-hun sangat ketakutan. Dia masih tidak berani untuk bergerak, hingga temannya, Sang Woo, memperingatkan Ki-hun agar bergerak, karena permainan itu ada batas waktunya. Waktu hampir habis, banyak peserta mulai panik, hingga banyak yang tereliminasi. Waktu menunjukkan detik-detik terakhir, banyak peserta yang tereliminasi. Akhirnya mendekati garis akhir, banyak peserta yang berhasil lolos. Melihat itu, Ki-hun jadi terburu-buru. Dia hampir terpeleset. Beruntung, Ali memeganginya, hingga dia tidak terjatuh. Di detik-detik akhir, Ki-hun berhasil melompat dan lolos. Sementara peserta yang gagal langsung dieliminasi dan dibarbadir tembakan. Permainan pertama di hari pertama telah selesai. Dan untuk kelanjutan ceritanya, kita saksikan di review berikutnya ya sobat. Ditunggu ya. Bye-bye. Sampai jumpa.